Ora apal surah liyane wae ora apa-apa, tapi nak Fatihah ora kena ora apal. Jadi sing wajib surah di dalam Al-Qur'an yang wajib hafal itu apa? Fatihah. Itu Fatihah yang pertama. Fatihah yang kedua kalian baca pada saat awal ketika mau doa. Oke. Sudah mulai ada perubahan sedikit ya. Sing burine ngono mau wis rada lumayan kalem gitu. Atas izin Allah, atas ridha Allah, semoga kegiatan kita bermanfaat. Maka kegiatan Ramadan berkah bersama Prinsa bersolawat, Prinsa berbagi, dan pesantren Ramadan Prinsa saya nyatakan dibuka dengan bacaan basmalah bersama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. SMB Negeri Satu Beringin, semangat belajar dan bertakwa, berjuang bersama mengisi pembangunan berdasar Pancasila. Mari kita memaju pendidikan, wujudkan cita-cita menuju sejahtera, adil, makmur, sentosa. Semoga SMP 1 Beringin jaya. Mari kita tegakkan visi misi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itulah tekad mulia SMP 1 Beringin. Semoga jaya abadi selamanya. والناس أجمعين خالدين فيها لا يموت فيها ولا يخلدون إن الذين كفروا بعد ذلك الأشقى الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم وازدادوا كفرا لم تقبل توبتهم فأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا Untuk maju bersama, meraih cita-cita, menuju bahagia dengan berdasar semboyan satria. Membina para muda sebagai penerus bangsa, pemuda perkasa, memberantas kebodohan, lestarikan budaya. Itulah tekad kita, wujudkan cita-cita, prestasi yang gemilang, SMP 1 Beringin tetap jaya. Apakah saya belum bisa melakukan public speaking? Jika bergabung dengan organisasi kami bisa mencapai tujuan bersama, juga bisa untuk menjadi wadah pengembangan potensi diri. Tahu bagaimana metode komunikasi yang baik, metode komunikasi yang baik, speaking yang baik, biar anggotanya itu bisa nyaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ini acara yang paling ditunggu-tunggu oleh anak-anak, antusiasmenya untuk kelas 9 ini sungguh luar biasa. Nah, acara ini adalah salah satu dari serangkaian acara Ramadan Berkah bersama Prinsa tadi, yakni yang paling ditunggu-tunggu anak-anak, yaitu Pildacil. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya yuk. Ya, anak-anak mungkin ini memang perlu dan penting sekali untuk kalian ya, karena dakwah-dakwah seperti ini akan mencerahkan hati kalian nanti ya. Ya itu, terutama itu yang di belakang itu tuh. Ya itu yang di belakang nanti memperhatikan ya. Wudhu merupakan salah satu untuk menjaga kebersihan dengan dibasuhnya 5 kali dalam sehari, maka akan terjaganya kebersihan sebagai salah satu bagian syariat Islam berkaitan dengan ibadah. Wudhu adalah salah satu cara untuk menghilangkan hadas kecil.
Menurut bahasa, wudhu berasal dari bahasa Arab, berarti bersih dan indah. Menurut syariat, wudhu berarti membersihkan anggota tubuh tertentu seperti muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki dari najis dan menyucikan diri dari hadas kecil sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Beringin, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta Dewan Juri yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga sahabat-sahabat Berinsa yang saya banggakan. Kedua orang tua adalah orang yang melahirkan kita dari langit ke bumi, sehingga hukumnya wajib bagi seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العظيم. Pada penggalan ayat wabil walidaini ihsana, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita bahwa kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua dapat kita wujudkan dengan cara bertutur kata yang baik kepadanya, mendengarkan nasihatnya ketika nasihat itu baik, dan meringankan pekerjaannya. Jadi bagi teman-teman yang masih mempunyai kedua orang tua, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum waktu itu terlambat. Ingatlah, orang tua mempunyai batas waktu. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang tua adalah orang yang sungguh mulia jasanya, tiada bandingannya. Maka dari itu, marilah kita senantiasa berbakti kepadanya dalam keadaan suka maupun duka. Semoga kita tergolong orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua, dan semoga kita tergolong orang-orang yang soleh dan soleha. Amin, amin ya robbal. Hadirin rahimakumullah, Ramadan adalah moon of training, syahrun mujahadan, yang artinya bulan ini adalah bulan untuk melatih kita untuk menjadi orang yang lebih bertakwa dan berakhlak. Akhlak sendiri adalah perilaku yang terpuji dan akhlak yang baik. Dalam bulan Ramadan, kita sepatutnya meningkatkan akhlak kita agar puasa kita benar-benar memberikan manfaat. Salah satu akhlak yang baik yaitu dengan bersabar. Sabar dalam menghadapi segala rintangan dan cobaan yang diberikan oleh Allah saat menjalani ibadah puasa. Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohon bertolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Berdasarkan ayat tersebut, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar agar mendapatkan pertolongan dari Allah. Selanjutnya, akhlak yang kedua yaitu dengan sikap jujur. Yaitu jujur dalam segala hal, baik jujur dalam mengerjakan ujian sekolah, jujur dalam hubungan pribadi maupun jujur dalam hubungan sosial. Akhlak mana Allah cintai, akhlak yang baik di bulan suci. Akhlak mana Allah sayangi, akhlak yang baik di bulan suci. Baik sahabat-sahabat bangsa,
Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Jikalau lisan melukai hati, di kemana obat akan dicari? Jalan-jalan ke tengah sawah, kaki tersandung oleh batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, dalam Quran surah tersebut kita juga dilarang untuk memberikan gelar atau panggilan yang buruk kepada sesama. Karena memberikan gelar atau panggilan yang buruk kepada sesama merupakan tindakan orang-orang yang zalim. Tempat orang-orang zalim adalah di kalian sendiri loh yang ngomong. Saya nggak ngomong loh, nggak saya ngomong. Selain itu, saya juga ingin menceritakan sedikit pengalaman saya. Pengalaman saya yaitu saat di media sosial, saya pernah dihujat hanya karena merekomendasikan sebuah film. Karena kata teman-teman saya, apa sih film itu nggak jelek, dihina, diberikan gelar yang buruk. Sakit hati saya. Tapi ya, Allah. Jadi ini orang Jawa biyen ngomongnya, saya waras, saya ngedan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sabar berasal dari kata sobaro yasbiru yang artinya menahan. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai syariat dan akal, menjaga lisan dari celaan, serta menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah akan selalu beserta mereka yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Allah juga menjanjikan kedudukan yang tinggi di surga bagi hamba-hambanya yang bersabar. Kejujuran adalah salah satu pintu atau suatu cara menuju ke surga. Hal ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sadqa yahdi ilal birra wa minal birra ilal jannah. Artinya, sesungguhnya jujur membawa kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Semoga kita semua bisa masuk surga dengan kedua orang tua kita. Amin Allahumma. Di luar sana dan di sekitar kita banyak sekali contoh kebaikan yang dapat diambil dari kebaikan jujur dan juga kezoliman-kezoliman yang ditimpakan kepada orang yang berdusta dan berbohong. Semoga kita bisa menjadi orang yang jujur, istiqomah dalam jujur. Contoh orang yang berdusta dan berbohong adalah pelajar yang suka menyontek. Mungkin teman-teman semua suka menyontek. Namun menyontek itu sangat tidak baik teman-teman. Kita sudah menipu dan meragukan kemampuan diri kita sendiri. Ingat teman, satu kesalahan bisa menyebabkan 1000 kebaikan kita akan terlupakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
Man kutiba alaikumus shayamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atau kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Suatu hari ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah yang patut memperoleh penghormatan terbaik dariku wahai Nabi? Ibumu, jawab Nabi dengan singkat. Lalu siapa lagi? Sahabat kembali bertanya. Ibumu, Nabi tetap memberi jawaban yang sama. Lalu siapa? Sahabat itu terus bertanya. Ibumu, laki-laki, Nabi memberi jawaban yang sama hingga 3 kali. Lalu siapa, wahai Nabi? Ayahmu. Teman-teman yang saya sayangi, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia. Selain itu juga, keistimewaan bulan Ramadan juga sangatlah besar. Di pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan keutamaan Ramadan serta dalil-dalilnya. Pertama-tama, Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada umatnya untuk beribadah lebih banyak lagi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa puasa di bulan Ramadan adalah suatu kewajiban bagi umat Islam. Telah datangnya bulan Ramadan yang penuh banyak hikmah. Allah SWT mengajarkan kita untuk selalu berpuasa karena di dalamnya banyak pintu-pintu surga terbuka dan pintu-pintu neraka tertutup dan setan-setan diikat. Juga terdapat pada bulan ini malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan, barang siapa tidak memperoleh kebaikan, maka dia terhalang oleh lepas sesuatu yang lebih besar. Teman-teman prinsip sekalian, apakah tahu apa yang dimaksud dengan akhlakul karimah? Nah, menurut pengertian dalam bahasa, akhlak berarti tabiat atau kebiasaan. Contohnya, ada si fulan bertemu dengan gurunya, ia selalu mengucapkan salam. Beda lagi dengan yang namanya Boni, bertemu guru ia malah bersembunyi. Nah, itulah contoh dari akhlak kebiasaan. Hadirin yang dirahmati Allah, akhlak dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah akhlak mahmudah, yang berarti akhlak terpuji. Dan yang kedua adalah akhlak mazmumah, yang berarti akhlak tercela. Seperti pada firman Allah surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala ulukin adim, Sadaqallahul adim. Yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Nah, pada ayat tersebut sudah sepantasnya Nabi Muhammad kita jadikan suri tauladan yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Akmaluhum mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kesempurnaan iman seorang mukmin ialah mereka yang memiliki akhlak yang baik. Minuman keras, katanya kalau tidak mencoba, cemenlah, gagaulah. Lalu bagaimana ke depannya? Tentu saja generasi penerus bangsa ini akan rusak dan ujung-ujungnya korupsi merajalela. Lalu bagaimana caranya? Dengan apa? Tentunya dengan berakhlakul karimah. Izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Hikmah Puasa di Bulan Ramadan. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil farah.
Allah yang telah memerintahkan umat muslimin untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kewajiban berpuasa bukanlah hanya kepada umat muslimin, melainkan kepada umat-umat sebelumnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Teman-teman, teman-teman, masih puasa? Masih semangat? Alhamdulillah. Setiap perintah yang diberikan Allah kepada umat muslimin bukanlah untuk menyakiti atau menyiksa, melainkan ada hikmah di balik tiap-tiap perintahnya. Ada beberapa hikmah puasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah tasihul jism. Tasihul jism adalah menyehatkan badan, sebagaimana tubuh kita memerlukan istirahat. Dengan berpuasa, maka tubuh kita akan menjadi lebih sehat. Di dalam agama Islam ini terdapat 5 rukun Islam yang wajib kita jalankan, yaitu yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang terakhir haji bila mampu. Memasuki bulan suci Ramadan ini, kita akan membahas rukun Islam yang keempat, yaitu puasa Ramadan yang wajib kita jalankan ketika bulan suci Ramadan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum agar kamu bertakwa. Potongan ayat tersebut sudah menjelaskan bahwa kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk berpuasa agar digolongkan oleh Allah orang-orang yang bertakwa dan bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sholawatan dulu ya. Ayo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fihi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Talabul ilmi faridatun ala kulla muslimah wal muslimin. Artinya, mencari ilmu itu wajib atas setiap orang Islam, laki-laki ataupun perempuan. Sejak kapan kita menuntut ilmu? Sejak dalam ajaran Islam, seseorang dituntut untuk menuntut ilmu itu sejak dalam bayangan hingga masuk liang lahat. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, tuntutlah ilmu itu sejak dalam bayangan hingga masuk liang lahat. Ajaran Islam dalam menuntut ilmu sesuai dengan program yang dikembangkan sekarang tentang kewajiban belajar, yaitu long life education, yang artinya menuntut ilmu sampai seumur hidup. Tetapi dalam Islam, seorang di samping menuntut ilmu
tidak bisa ditipu orang, agar dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.